anak-anak, kita bertemu kembali dalam ibadah anak online hari Minggu tanggal 13 Juni 2021. Bagaimana kabarmu? Setelah 1 minggu kita nggak berjumpa, hari ini kita ketemu lagi ya. Tante Kesia sendirian hari ini? Coba lihat ya, siapa yang akan menemani Tante Kesia. Selamat pagi anak-anak. Wah, bagaimana kabar kalian? Hari ini Tante Maya dan Tante Kesia senang sekali loh. Kita bisa bersama-sama dengan anak-anak di rumah. Kita bisa beribadah online bersama. Kalian sudah siap kan? Sudah mandi? Sudah sarapan? Dan jangan lupa bawa Alkitabnya. Kita mau bersama-sama ibadah online pada pagi hari ini. Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkati kami yang akan memulai ibadah pagi ini. Kami akan memulainya dengan pagi hari ini. Terima kasih telah memimpin kami untuk ibadah ini. Setelah itu, kami memulai ibadah ini. Kami akan mendengarkan ceritamu tentang Tuhan. Terima kasih. Saya sudah berdoa dan mengucap. Tante Maya, hari ini kita mau nyanyi lagu apa aja? Nyanyi lagu apa ya Tante Kesia? Tante Kesia, anak-anak di rumah tuh semangat semua loh. Baik yang laki-laki, baik yang perempuan. Ada yang tinggi, ada yang pendek. Mereka tetap bersemangat. Oke. Bagaimana kalau kita nyanyi Big Small aja Tante Kesia? Oke, Big and Small ya. Ya, kita Kalian nyanyi sudah dengan siap? semangat ya. Kita nyanyi sama-sama lagu ini. Lagu ini dengan lebih semangat. Tante Maya pengen ajak kalian untuk bangkit berdiri. Yuk, kita akan nyanyikan lagu ini dengan bersemangat, dengan pakai gerakan. Kalian siap? Iya, kita akan nyanyikan lagu ini dari awal ya. Big and small, tall and short, semua dicintainya. Tuhan membuat aku berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa sa sa, aku bisa.
kita mengingat tentang kasih Tuhan itu luar biasa ya. Iya. Kalau kita ingat tentang kasih Tuhan, maka membuat kita untuk terus maju. Kita nggak mau mundur lagi. Wah, anak-anak, Tante Maya kok ingat sebuah lagu ya? Tapi dalam bahasa Inggris Tante Kesia. Nggak apa-apa. Lagunya itu loh Tante Kesia, When I Remember Jesus Love For Me. Kita mau nyanyi lagu itu? Kita nyanyi lagu itu yuk. Sama-sama ya. Ya. Love for me, I never go back anymore. When I remember Jesus' love for me, I never go back anymore. When I remember Jesus' love for me, I never go back anymore. When I remember Jesus' love for me, I never go back anymore. Never up, 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 I never go back anymore. No, no, never, never up, 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 I never go back anymore. When I remember Jesus' love for me, I never go back anymore. When I remember Jesus' love for me, I never go back anymore. When I remember Jesus' love for me, I never go back anymore. When I remember Jesus' love for me, I never go back anymore. No, no, never, never up, 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 I never go back anymore. No, no, never, never up, 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 I never go back anymore. No, no, never, never up, 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 I never go back anymore. No, no, never, never up, 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 I never go back anymore. No, no, never, never up, 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 I never go back anymore. No, no, never, never up, 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 I never go back anymore. I never go back anymore. I never go back anymore. Anak-anak, kita sebentar mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau belajar untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Yuk, kita mau mempersiapkan setiap kehidupan kita, setiap kehidupan Tante Maya juga Tante Kesia. Kita siapkan untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan naikkan satu pujian bagaikan bejana. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seturut kehendakmu. Pakailah sesuai rencanamu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu.
siap dibentuk. Demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa Roh-Mu ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Seperti-Mu, ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Seperti-Mu, Yesus, ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Angkat tanganmu, katakan ku mau seperti-Mu, Yesus. Mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Anak-anak, yuk kita mau berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Teman-teman, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati Tante Guru yang akan menyampaikan firman-Mu. Berkati juga kami yang mendengarkan firman-Mu, supaya kami bisa mengerti firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan anak-anak. Hari ini bacaan kita sampai di Galatia pasal yang kedua. Tante Kisi akan mengajak kalian untuk membaca ayat 15 sampai ayat 21. Galatia 2 ayat 15 sampai 21. Kita akan membaca bersama-sama dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Menurut kelahiran kami adalah orang Yahudi dan bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat.
Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tetapi jika kami sendiri, sementara kami berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus, ternyata adalah orang-orang berdosa, apakah hal itu berarti bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Sekali-kali tidak. Karena jikalau aku membangun kembali apa yang telah kurombak, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Mengambil keputusan untuk menjadi percaya kepada Tuhan Yesus itu adalah sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Karena itu hanya dilakukan satu kali seumur hidup, di mana kita mengambil keputusan untuk hidup penuh bagi Kristus, untuk menyerahkan seluruh kehidupan kita hanya untuk Tuhan. Terlebih kita harus menomorsatukan Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Namun nyatanya anak-anak, untuk mengizinkan Tuhan hidup di dalam kehidupan kita itu bukan suatu proses yang gampang, bukan suatu proses yang mudah. Karena apa? Karena setiap hari kita harus bergumul dengan keadaan di sekitar kita. Terkadang kita mulai malas beribadah. Terkadang ada banyak godaan yang membuat kita untuk tidak membaca firman Tuhan. Terkadang ada banyak hal yang menggoda kita untuk melakukan sesuatu yang dosa, untuk melakukan sesuatu yang salah. Bahkan saat kita sekolah, kita menghadapi situasi yang sulit, menghadapi ujian, kenaikan kelas. Nah, salah satu hal yang boleh kita lakukan adalah menyontek, karena kita tidak mampu lagi untuk bisa mengizinkan Kristus memerintah di dalam kehidupan kita. Nah, banyak hal ini akan mempengaruhi kehidupan kita ketika kita menjadi orang percaya. Saat kita menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, kita tidak serta-merta kita langsung hidup kudus, kita langsung hidup suci, kita langsung hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Oh tidak, itu harus butuh perjuangan, itu harus butuh niat, itu harus butuh tekad yang kuat dari kehidupan kita. Karena apa? Karena kita sendirilah yang akan memilih untuk siapa kita harus hidup. Untuk keinginan kita kah? Atau untuk Kristus yang hidup di dalam kehidupan kita? Nah, tentunya ini juga yang kalian alami dalam kehidupan sehari-hari. Ada banyak tantangan, ada banyak godaan, ada banyak rintangan yang mengganggu kehidupan kita. Contohnya saja saat kita mulai malas untuk beribadah, itu sebagai tantangan. Apakah kita mau hidup untuk Kristus? Apakah kita mau menomorsatukan Kristus? Ataukah kita mau mengikuti keinginan kita sendiri? Saat kita dihadapkan dengan situasi yang tidak menyenangkan di rumah, kita mulai marah-marah kepada mama, kita mulai memberontak kepada mama, kita mulai nggak taat kepada papa. Itu juga salah satu bentuk perjuangan yang harus kita lakukan. Apakah kita mau hidup sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan apa yang Kristus mau, ataukah kita hidup menuruti keinginan kita sendiri, mengikuti ego kita sendiri? Wah, banyak sekali hal. Nah, melalui surat Galatia ini, Paulus menyampaikan bahwa itu menjadi pengalaman hidupnya Paulus. Dia menyatakan bahwa hidupku yang sekarang adalah bukan aku lagi, melainkan Kristus yang memerintah di dalam hidupku. Jadi apa yang aku lakukan, apa yang aku pikirkan, apa yang aku katakan, bahkan segala tingkah laku hidupku itu adalah untuk menyenangkan Kristus. Tuhan Yesuslah yang bertata di dalam kehidupan Rasul Paulus. Anak-anak, kalian tahu bagaimana kehidupan Rasul Paulus ini sebelum dan sesudah mengenal Tuhan Yesus. Di dalam kehidupannya yang lama, Saulus namanya yang lama, dia menjadi seorang yang luar biasa. Dia menjadi seorang penganiaya jemaat yang luar biasa. Bahkan ketika martir Allah yaitu Stefanus dirajam dengan batu, Saulus pada waktu itu ada di sana untuk menyaksikan tindakan kejam itu. Bahkan Saulus pada waktu itu mendapatkan surat kuasa dari para imam untuk menganiaya jemaat. Ketika dia melakukan perjalanan ke Damsyik, tiba-tiba di tengah jalan Tuhan Yesus menyatakan dirinya kepada Paulus ini. Dia tidak bisa melihat selama 3 hari. Ditolong oleh seorang rekannya yang bernama Ananias. Dan Ananias menyampaikan firman bahwa engkau Paulus, engkau akan dipakai Tuhan dengan luar biasa.
Saat Paulus mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus, saat Paulus menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan mengubah kehidupannya 180 derajat. Dari dia seorang yang jahat, dari dia seorang penganiaya jemaat, dari dia seorang yang benci dengan orang Kristen, menjadi seorang yang mengasihi Allah, menjadi seorang yang mengabarkan berita sukacita, menjadi seorang yang mengabarkan berita Injil, menjadi seorang yang menyaksikan bahwa Yesus yang menampakkan diri dalam kehidupannya adalah Yesus yang hidup, yang mampu mengubah hidupnya. Di beberapa suratnya yang lain, salah satu contohnya di Filipi, semua yang ada di belakangku ku anggap rugi, segala ketenaranku, segala macam yang sudah aku lakukan, ketaatanku dulu terhadap hukum Taurat, ketaatanku dulu ketika aku menjadi seorang Farisi, yang aku memang benar-benar hidup sungguh-sungguh, itu adalah sesuatu yang tidak berarti lagi saat aku mengenal Kristus. Mengapa demikian? Karena sejak dia mengenal Kristus, Paulus tidak berdiam diri saja, tetapi dia mau bertumbuh. Dia mau lebih lagi mengenal Tuhan. Dia mau lebih lagi mengetahui apa yang Tuhan mau dalam kehidupannya. Sehingga ketika Paulus ini membuka ruang hatinya, membuka kehidupannya lebih dalam untuk Kristus bertahta di dalam hidupnya, maka kebenaran itu yang akan tercurah di dalam kehidupan Paulus. Sedikit demi sedikit hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan itu dibuang dan diganti dengan Kristus yang bertahta dalam kehidupannya. Olehnya, di dalam perjalanan kehidupan Rasul Paulus ini kita melihat bagaimana kehidupan dia yang lama kemudian diubahkan oleh Tuhan Yesus, dan dia menjadi seorang rasul yang luar biasa memberitakan firman Tuhan. Bahkan di dalam statementnya dia siap untuk mati bagi Kristus. Dia akan hidup menomorsatukan Tuhan Yesus di dalam seluruh kehidupannya. Tertulislah surat di dalam Galatia ini. Aku hidup, bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam kehidupanku. Karena Paulus sadar, di dunia ini ada banyak sekali tantangan. Dunia ini banyak sekali memberikan kita tawaran-tawaran untuk jauh dari Tuhan Yesus, untuk menjauh dari kasih karunia Tuhan. Sehingga Paulus sadar, kalau Kristus tidak bertahta dalam hidupnya, maka dia akan menjadi sia-sia di dalam seluruh kehidupannya. Apapun yang dia lakukan, pikirkan, katakan, itu semuanya sia-sia. Demikian juga dengan kehidupan kita anak-anak. Dunia ini penuh dengan tantangan. Dunia ini penuh dengan penawaran-penawaran yang menjauhkan kita untuk jauh dari Tuhan. Kadang ada pencuri waktu kita untuk semakin jauh dari Tuhan. Kita sibuk dengan handphone, kita sibuk bermain gadget, kita sibuk untuk nonton, kita sibuk untuk melakukan hal-hal yang tidak penting, tetapi kita lupa untuk boleh membaca firman Tuhan. Kita lupa, oh ya ada ibadah, atau mungkin sengaja melupakan. Nah, anak sudah percaya kepada Kristus dan anak-anak mau hidup di dalam Kristus, maka kita akan berusaha untuk bisa menomorsatukan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita. Kita akan berusaha untuk hidup benar di hadapan Tuhan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ada banyak hal yang merintangi kita, ada banyak hal yang mengganggu kita. Tetapi kalau kita mau fokus kepada Kristus, maka Kristus yang akan menolong kita melalui Roh-Nya yang kudus untuk membuat hidup kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Di bagian yang lain Paulus mengatakan dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17, di sana dituliskan seperti ini, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah anak-anak, siapapun kita yang sudah hidup di dalam Kristus, segala yang lama itu sudah berlalu. Kita mau mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Di hari-hari ini, apa yang bisa kita utamakan selain Tuhan? Apapun yang kita lakukan sehari-hari, kita harus mengandalkan Tuhan. Kalau Kristus hidup dalam kehidupan kita, Tuhan Yesus yang kita andalkan. Ketika kita mau belajar, ketika kita mau berpergian, ketika kita mau melakukan sesuatu, kita berdoa dulu, minta tuntunan Tuhan, minta pimpinan Tuhan. Bahkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita minta Tuhan yang bertahta dalam hidup kita. Sehingga saat kita berpikir, saat kita berkata-kata, saat kita bertingkah laku, bukan lagi kita menuruti hawa nafsu kita, bukan lagi kita menuruti keinginan kita, tetapi kita harus hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah anak-anak, di dalam masa-masa seperti ini, Tante Kesia ingin mengajak kalian untuk mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita.
Sebelum masa pandemi, kita mengingat bahwa setiap hari Minggu adalah waktu kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita datang ke gereja, kita bisa bernyanyi bersama, bertumbuh di dalam pengenalan firman Tuhan. Tetapi ketika masa pandemi ini ada, kita semua kehilangan semuanya itu. Dan kita hanya bisa berinteraksi atau bertatap muka beribadah secara online. Kalau kita tidak sungguh-sungguh mengutamakan Tuhan anak-anak, bagaimana iman kita bisa bertumbuh? Bagaimana kamu bisa mengenal Tuhan Yesus lebih lagi? Bagaimana Tuhan Yesus bisa mengubahkan kehidupanmu lebih lagi? Karena itu proses tidak gampang, karena itu prosesnya seumur hidup. Kalian juga harus berjuang. Tuhan tidak mungkin mengubahkan kehidupan kita kalau kita tidak rela dipimpin oleh Tuhan. Itu akan sangat susah. Olehnya di waktu-waktu yang ada, saat kalian membaca firman Tuhan, ayo sediakan waktu yang terbaik. Sebelum kalian membaca firman, kalian berdoa dulu supaya apa yang Tuhan mau untuk kalian lakukan, kalian bisa mengerti melalui firman Tuhan. Kalian minta pimpinan Tuhan ketika kalian bisa membaca firman Tuhan. Tante Kesia percaya bahwa setiap firman yang boleh kalian baca setiap hari, semampu kalian, firman ini akan mengerjakan sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan kalian masing-masing. Firman ini akan mengajarkan sesuatu yang berarti. Firman ini akan mengajarkan sesuatu yang bernilai kekal, sesuatu yang berharga, yang tidak dapat digantikan oleh apapun juga. Demikian juga ketika waktu beribadah secara online. Mungkin ada banyak kesibukan dari papa mama yang tidak bisa mendampingi kalian. Tetapi ayo berusaha untuk menomorsatukan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saat hari Minggu, kalian siap untuk beribadah secara online, menikmati setiap pujian, menikmati setiap firman yang boleh disampaikan oleh om tante guru yang ada, sehingga membuat kita semakin mengenal Tuhan Yesus. Kalau kita semakin mengenal Tuhan Yesus ada dalam kehidupan kita, dia akan dengan mudah memproses hidup kita, menjadikan kita menjadi anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang terus hidup menyenangkan hati Tuhan. Dikatakan tadi bahwa hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang memerintah di dalam hidupku. Olehnya, melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, saat kita mau mengutamakan Tuhan, menomorsatukan Tuhan, maka izinkan Tuhan untuk masuk di dalam hatimu, untuk mengubahkan kehidupanmu menjadi seorang yang hidup takut akan Tuhan, menjadi seorang yang menyenangkan hati Tuhan. Dari statement Paulus tadi di dalam Galatia 2 ayat yang ke-20 telah menjadi pengakuan kita juga bahwa izinkan Tuhan untuk memerintah di dalam kehidupanmu, sehingga di dalam kehidupanmu selanjutnya kamu bisa mengenal Tuhan semakin indah lagi. Kamu dapat mengenal Tuhan lebih lagi, kamu dapat bertumbuh, kamu memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan. Saya punya sebuah benda apa ya kira-kira ini ya? Sendok bukan, payung bukan, pulpen juga bukan, sesuatu yang tidak menarik ya, sesuatu yang tidak berguna, mungkin tidak bermanfaat. Untuk apa sih ini? Sudah jelek, warnanya nggak menarik, tidak ada gunanya juga. Nah, kalau kita menemukan barang seperti ini, tentunya kita akan berpikir dua kali untuk bisa mengambil barang ini dan menyimpannya. Nah, ini adalah gambaran kehidupan kita anak-anak. Kehidupan kita yang lama adalah kehidupan yang tidak menarik, kehidupan yang tidak bermanfaat, kehidupan yang akan ditinggalkan orang begitu saja, yang dianggap tidak berarti. Nah, namun Tante Kesia punya sebuah wadah. Wadah ini kita umpamakan sebagai Tuhan Yesus, sebagai dasar dari kehidupan kita. Nah, ketika tongkat ini Tante Kesia letakkan di wadah ini, saat kehidupan kita yang lama kita serahkan kepada Tuhan, kita letakkan di dalam Tuhan Yesus, maka apa yang terjadi? Kira-kira apa yang terjadi? Yuk kita lihat sama-sama yuk. Hitung ya. 1, 2, 3. Cering. Kehidupan kita akan bermanfaat. Kehidupan kita akan berwarna. Kehidupan kita akan menjadi indah. Kehidupan kita akan disukai banyak orang. Kehidupan kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Benda ini kalau Tante Kesia letakkan di meja, akan menjadi penghias meja. Tetapi kalau tadi sebagaimana tongkat yang tadi itu, nggak akan ada artinya, tidak berguna sama sekali. Tetapi kalau kita letakkan ini, akan menjadi penghias meja, bisa kita gunakan di ruang tamu atau di tempat di mana kita akan meletakkannya. Demikian juga dengan kehidupan kita anak-anak. Kalau kita tidak meletakkan hidup kita di dalam Tuhan Yesus, maka hidup kita akan sia-sia. Hidup kita tidak bermanfaat, hidup kita tidak berguna. Apapun juga yang kita lakukan semuanya sia-sia. Tetapi saat kita meletakkan hidup kita di dalam Tuhan Yesus dan mengizinkan Tuhan Yesus untuk hidup di dalam kehidupan kita, maka Tuhan akan membuat hidup kita menjadi berarti.
Tuhan akan membuat hidup kita menjadi indah. Segala hal yang buruk, segala hal yang jahat, segala hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan akan disingkirkan, dan kita akan diubahnya menjadi sebuah ciptaan baru yang menyenangkan hati Tuhan. Olehnya dalam setiap kehidupan kita mau mengutamakan Tuhan, kita mau mencari Tuhan, kita mau membaca firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita mau beribadah dengan sungguh-sungguh. Bahkan kita juga mau mengambil waktu-waktu khusus untuk berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya hidup kita menjadi indah di hadapan Tuhan. Dalam setiap perjumpaan pribadi kita dengan Tuhan, maka tidak akan ada yang sia-sia. Tuhan akan mengerjakan sesuatu yang dahsyat di dalam kehidupan kita. Tuhan akan mengerjakan sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupanmu. Dan Tuhan akan memakai kehidupanmu menjadi alat Tuhan yang indah. Sebagaimana Rasul Paulus tadi, dari kehidupan dia yang lama, Tuhan mengubahnya menjadi kehidupan yang baru. Seorang rasul yang diberkati oleh Tuhan, seorang rasul yang bisa berdampak bagi bangsa-bangsa lain, seorang rasul yang bisa memberitakan firman Tuhan sampai ke berbagai macam daerah, sehingga banyak orang dimenangkan untuk Kristus melalui kehidupan Rasul Paulus. Demikian juga dengan kehidupanmu. Kalau kamu meletakkan Kristus di dalam hidupmu, maka Tuhan akan pakai hidupmu menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus mengasihimu. Hiduplah menjadi indah di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa bersama-sama anak-anak. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu saat pagi hari ini. Kami sadar betul Tuhan, di dalam seluruh kehidupan kami ada banyak hal-hal yang mungkin menjauhkan kami dari kasih Kristus, yang mungkin menjauhkan kami dari Tuhan. Terkadang kami mengandalkan kemampuan kami sendiri. Kami tidak menomorsatukan Tuhan dalam kehidupan kami. Ampuni kami semua Tuhan. Tetapi melalui penyataan Rasul Paulus di dalam Galatia tadi yang sudah kami dengarkan melalui firman-Mu, biarlah kami boleh hidup untuk Tuhan. Kami mengizinkan Engkau untuk masuk di dalam kehidupan kami Tuhan, mengubahkan kami, bahkan membuat kami menjadi indah di hadapan Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, anak-anak-Mu ini, biarlah melalui firman yang kami baca, melalui firman yang kami dengar, melalui setiap jam-jam ibadah yang kami ikuti Tuhan, iman kami boleh bertumbuh, kami boleh semakin mengenal Engkau, dan Engkau semakin bertahta dalam kehidupan kami untuk mengubahkan setiap anak-anak-Mu Tuhan yang masih kecil ini, dan biar mereka boleh melihat bahwa kuasa Tuhan itu tidak terbatas dalam kehidupan mereka. Tuhan tahu segala keperluan kebutuhan mereka, Tuhan tahu segala apa yang menjadi kehidupan mereka hari-hari ini. Tolong mereka supaya mereka boleh tetap dekat dengan Tuhan. Mereka boleh menomorsatukan Tuhan dalam seluruh kehidupannya. Mereka boleh mengizinkan Tuhan untuk boleh memerintah di dalam seluruh kehidupan anak-anak ini. Terima kasih Bapa di surga, memberkati setiap kami, anak-anak yang bergabung dalam ibadah anak online, memberkati Om Tante Guru yang bersama-sama kami untuk beribadah juga, memberkati Papa Mama yang bersama-sama kami saat pagi hari ini. Biarlah Tuhan yang senantiasa mengasihi kehidupan kami, mengubahkan kami menjadi serupa dengan Kristus, mengubahkan kami untuk sama dengan Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya bahwa firman-Mu tidak akan sia-sia begitu saja, tetapi firman-Mu akan mengerjakan sesuatu yang indah di dalam setiap kehidupan kami masing-masing ketika kami membuka hati untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga, menyerahkan seluruh kehidupan ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Segala macam yang kami hadapi, biarlah Tuhan pegang kendali atas hidup kami. Tuhan yang mengontrol, menyertai kehidupan kami dari hari ini sampai selama-lamanya. Berkat Allah melimpah dalam kehidupan kami, dan kasih sayang Tuhan Yesus Kristus senantiasa tercurah. Penghiburan dari Allah Roh Kudus melimpah di dalam kehidupan kami semuanya. Terpujilah nama-Mu. Ini yang menjadi doa sembahyang kami di akhir ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak, kita sudah ada di akhir ibadah online kita pada pagi hari ini. Bagaimana kalian bisa mengikuti ibadah online dengan baik? Nah, jangan lupa ya untuk mengisi G-form-nya. Juga bacaan Alkitabnya setiap hari. Tetap semangat ya. Kita akan bertemu ibadah online minggu depan. Tante Maya dan Tante Kesia pamit dulu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu bersinar terus. Ya Yesus, berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Haleluya, haleluya, haleluya.
sukacita